Ya aku udah pasrah sih, maksudnya dalam artian aduh kayaknya ini aku udah nggak kuat deh, mendingan aku ke rumah sakit aja. Intens update hari ini diawali dengan berita dari pedangdut Fitri Karlina yang baru saja jalani recovery dari penyakit jantungnya setahun belakangan ini, namun tiba-tiba saja kemarin harus dilarikan ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit. Ditengarai Fitri mengalami penyakit muntaber yang menyebabkan dirinya nyaris dehidrasi atau kekurangan cairan. Lantas benarkah jika Fitri sempat panik jika penyakit jantungnya akan kembali kambuh? Enggak, jadi memang ini aja sih kayaknya salah makan aja. Kalau nggak ada hubungannya dengan sakit aku yang kemarin lagi rame. Nggak tahu kenapa dari semalam tuh aku kena muntaber gitu. Udah berkali-kali kamar mandi. Udah diobatin juga sih yang biasa obat aku biasanya. Dan aku juga udah bisa tidur. Cuma nggak tahu kenapa tadi bangun pagi ternyata masih balik lagi akhirnya aku putuskan kayaknya aku udah nggak kuat deh mesti di rumah sakit. Izin sama manajer, aku tadi udah infus vitamin sama minum obat disuntik obat buat melilit sama buat diarenya. Jadi ya alhamdulillah sih bisa malam hari ini walaupun lemes gitu. Banyak nih pemirsa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 macam sih. Karena tadi kan aku nggak sempet tes lab gitu, ditakutkan tuh atau amuba, bakteri atau apa gitu kan. Intens update kedua tentang kebahagiaan Sandy Tumiwa yang kemarin mendapat kejutan di hari jadinya yang ke-35 tahun di dalam sel Rutan Salemba, Jakarta Pusat dari Diana Limbong, sang istri. Perayaan ulang tahun ini sekaligus merayakan detik-detik pembebasan Sandy sebagai terpidana kasus penipuan investasi bodong yang akan berakhir pada awal bulan Februari nanti. Namun siapkah Sandy menghadapi persoalan hukum baru tentang perebutan rumah harta gono gini yang sampai kini masih berjalan di pengadilan? Hati-hati tangannya kebakar, sayang kan? Bahagia banget ya ketemu dia. Sangat hikmat, pokoknya sederhana tetapi begitu berkesan lah buat Mas Andi. Cuman tiup lilin aja, kado khusus sih nggak ada. Ya kita cuman makan kue tart kan aja. Kemarin udah bawa kan? Kalau kemarin sih bawa biasa masakan. Kalau hari ini memang memang spesial yang manis-manis aja kali ya. Tiup lilin, kita makan kuenya barengan gitu. Curhatnya sih kan ini detik-detik dia mau bebas gitu kan, mau menghirup udara yang selama ini yang sudah lama ditinggalkan. Saya dari awal itu gono gini saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Itu kan urusannya Mas Andi sama Mbak Tessa, itu kan urusan masa lalunya dia. Ataupun gono gininya digunakan untuk apa dan untuk apa. Yang Mama dengar Tessa banding. Tessa bandingnya. Tessa tetap nggak mau rumahnya di. Tetap iya. Padahal hakim udah mengatakan bahwa itu buat dibagi dua. Harus segera dibagi dua dan dijual. Saya berpikir saya ini bukan mau menang sendirilah, mempertahankan istilahnya harta gono gini ini bukan buat saya sendiri atau saya pribadi, tapi buat anak-anak saya. Intens update yang ketiga tentang cerita si tua-tua keladi makin tua makin jadi, Willy Dozan. Aktor laga yang sudah berusia 60 tahun ini dengan bangga mengakui jika ia baru saja memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir pada 21 Januari 2017 lalu. Bayi perempuan yang diberi nama Moana Rahman Dozan ini lahir dari istri keempat Willy yang bernama Rumiati Ningsi alias Arumi. Sebelumnya aktor gaek ini telah bercerai dengan penyanyi lawas Betaria Sonata dan memiliki 2 orang anak.
Willy juga sempat menikah dengan seorang wanita dan memiliki seorang anak yang usianya sudah mencapai 31 tahun. Pada tahun 2004, Willy juga sempat menikahi Tini Kartini. Sayang, pernikahan mereka hanya bertahan 3 bulan saja. Kemudian pada Juli 2007, Willy Dozan menikah dengan gadis berusia 21 tahun bernama Chika Revita. Lagi-lagi pernikahan Willy gagal dan bercerai pada tanggal 3 Maret 2008. Willy menikah dengan Arumi pada November 2011 hingga sekarang dan telah memiliki 2 orang anak. Kehadiran Moana ini dimanfaatkan Willy untuk mengenalkan semua kelima anak-anaknya. Lalu benarkah jika Betharia Sonata juga sudah memberi selamat pada mantan suaminya ini? Ya, ini anak yang kelima. Pertama di Amerika, usianya sudah 31. Nah, ini yang kedua, Leon. Ketiga, ini keempat, ya. Nah, kelima nanti bisa di-shoot lewat pintu belakang. Ya, alhamdulillah teman-teman saya sudah pada punya cucu. Saya anak lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting berarti saya tokcer ya. Berarti masih perkasa. Kita bersyukur. Semuanya ini pemberian ya, yang kita titipan, yang kita harus jaga. Seperti halnya anak-anak yang lain, itu semuanya titipan, kita jaga, kita arahkan, kita didik. Ya syukur, alhamdulillah ini akur semua. Saya tidak memaksakan mereka harus akur, harus terus berhubungan. Enggak, mereka sudah dengan sendirinya komunikasi sendiri. Dan ini kedua kakaknya juga sangat sayang sama adik-adiknya. Yang itu yang saya syukurin ya. Seperti baby box itu juga yang beliin mamanya Leon ya. Jadi apa, ada peralatan yang lain dibelikan, malah saya nggak beliin. Jadi ya udah dilengkapi ya syukur aja. Setelah kisah kebahagiaan Willy Dozan yang baru saja diberi momongan, kini seperti apa kelucuan Tatan yang sudah mulai bersekolah? Dan benarkah jika tukang cukur baru Presiden Joko Widodo saat ini membuat penasaran banyak orang? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Inilah kisah Tatan, Bagas Gumilang, serta Jumadi yang menjadi viral di media sosial. Sebagai bayi selebritis di media sosial, Tatan yang sudah mulai bersekolah makin membuat orang gemas karena kelucuannya. Bukan hanya Tatan, kini Bagas Gumilang serta Jumadi pun menjadi terkenal lantaran mencukur rambut Presiden Jokowi. Lantas seperti apa kisah para selebritis di media sosial ini?